Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi sara bisyafa'atil udma muhtasan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad awjaba 'alaina bis salawatil khamsi lailatal isra'i wal mi'raji wa hadara man tarakaha fi hadhihi al hayatid dunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah saya mengajak kepada diri pribadi saya khususnya dan kepada para jamaah untuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan semua yang menjadi perintahnya untuk dikerjakan sebaik-baiknya, dan kita jauhi semua yang menjadi larangannya. Kita lakukan apa saja yang dicintai Allah dan kita tinggalkan apa saja yang dibencinya, sehingga benar-benar kita menjadi orang yang beruntung karena selalu dicintai oleh Allah dengan limpahan rahmat dan perlindungan di tengah-tengah perjalanan hidup yang sedang kita tempuh ini. Bahkan yang demikian itu semoga sampai kelak di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita telah maklumi bahwa bulan ini adalah bulan Rajab, di mana kita telah diingatkan kembali akan adanya suatu peristiwa bersejarah yang tak boleh dilupakan oleh setiap muslim, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya suatu perjalanan Nabi di waktu malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan terus naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang jaraknya 400.000 km lebih itu hanya dalam waktu semalam saja. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kita selenggarakan pada bulan ini sebenarnya banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, yang semestinya lah kaum muslimin bisa mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya untuk bekal hidup guna menambah pengabdian dan ibadah serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada abad 20 ini tampak sekali peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi diperingati oleh segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia secara meriah dengan berbagai macam kegiatan, terutama bagi kaum muslimin di negeri kita Indonesia ini, sejak dari ibu kota negara sampai ke desa-desa, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan instansi-instansi maupun oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat. Kaum muslimin berduyun-duyun memeriahkannya, baik dari kalangan pejabat pemerintah maupun dari kalangan rakyat biasa. Kegairahan kesemangatan umat Islam yang demikian besarnya itu adalah semata-mata terdorong oleh rasa iman dan kecintaan terhadap agamanya. Demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini, di samping memang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah merupakan kejadian yang istimewa, bukan teristimewa, karena justru hanya dialami oleh Nabi Muhammad, di mana segenap nabi yang lain tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Salah satu kehebatan lagi pada peristiwa Isra Mi'raj adalah justru terjadi di abad 14 abad yang telah lalu atau 1400 tahun yang lalu, di mana manusia belum mengenal ilmu pengetahuan modern. Kerja otak manusia belum begitu maju. Orang belum kenal apa itu satelit, apa itu Apollo dan lain sebagainya. Tapi pada saat itulah Nabi kita Muhammad SAW dengan berkendaraan burak
yang sudah disediakan oleh Allah telah mampu naik sampai ke langit yang tertinggi, bahkan sampai ke mustawa, di mana suatu ruang angkasa yang tidak ada suatu jenis makhluk pun yang bisa sampai ke alam itu. Akan tetapi berkat kehendak dan kekuasaan Allah, beliau bisa sampai ke tempat itu. Hal ini sekaligus merupakan ujian berat buat sekalian manusia untuk mengimani akan adanya Allah, Zat yang Maha Pencipta dan Maha Berkuasa, melaksanakan segala kehendaknya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun suatu hikmah yang paling penting yaitu adanya Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu langsung dari Allah berupa perintah keharusan mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu yang diperuntukkan kepada seluruh umatnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak, mari kita tunaikan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan syarat dan rukun sholat supaya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita penuhi syarat dan rukun sholat tersebut, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, sehingga hari demi hari sholat yang kita kerjakan dapat lebih baik dan bahkan lebih sempurna di hadapan Allah. Karena kesempurnaan lahir dan batin itu, misalnya kita kerjakan sholat tersebut di permulaan waktunya, jangan menunda-nunda, bahkan kadangkala sampai tertinggal oleh waktunya. Kita kerjakan sholat tersebut dengan penuh khusyuk dan khudu' semata-mata karena Allah, bukan karena suatu yang lain, misalnya karena manusia, karena harta, karena kedudukan dan sebagainya, sehingga benar-benar kita mengerjakan sholat ini terasa ringan, tidak terasa berat sekalipun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan penuh sabar dan mengerjakan salat, karena sesungguhnya salat itu benar-benar terasa berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ayat ini merupakan memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya pekerjaan melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu adalah merupakan perbuatan yang sangat ringan bagi orang mukmin yang hatinya penuh kehusyuan. Ketakwaan kepada Allah sangat tinggi, hatinya selalu dekat dan pasrah kepadanya, semata-mata berharap ridhonya. Tapi sebaliknya, perbuatan mengerjakan sholat dirasa sangat berat sekali bagi orang yang hatinya jauh dari Allah. Ketakwaannya tipis, hidupnya senantiasa didorong oleh kepentingan hawa nafsu syaitaniyah dan angkara murka, sehingga bila datang waktu dan mendengarkan azan sebagai panggilan sholat, maka ia tidak memperdulikan, malah justru masih selalu merawat dan mengurusi harta bendanya. Ia lebih berat tidak mendapat uang daripada tidak mendapat pahala, lebih suka memperoleh untung duniawi daripada memperoleh imbalan keuntungan ukhrawi. Ia lebih suka celaka daripada bahagia dan seterusnya. Karena itulah maka kami mengajak kepada sekalian kaum muslimin, mari kita tunaikan sholat ini dengan penuh keikhlasan, kehusyuan, sehingga benar-benar dapat kita rasakan akibat yang timbul dari perbuatan ibadah kita itu, yakni suatu ketenangan lahir batin, dijauhkan dari perbuatan jelek dan didekatkan kepada yang baik, dicegah dari perbuatan yang munkar dan digerakkan melakukan perbuatan yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu uhiyya ila minal kitaba wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan didirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan dapat sesungguhnya mengingat Allah. Maksudnya salat adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari uraian di atas jelaslah pada diri kita masing-masing bahwa ibadah salat mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap
kehidupan agama kita, yaitu agama Islam, disebabkan para pemeluknya menjadi orang taat, selalu ingat kepada Allah, terhindar dari perbuatan-perbuatan keji, jahat yang membahayakan, dan dijauhkan pula dari perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dapat merusak dan merobohkan agama kita. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa mengerjakannya, berarti ia membangun agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka berarti merobohkan agama. Jelas menurut kata Nabi bahwa orang yang mengerjakan salat berarti dia mendirikan atau memperkokoh agama, karena salatlah yang sebenarnya menjadi tiang agama. Tapi kalau seseorang sudah tidak mau mengerjakan salat, maka berarti dia telah menghancurkan atau merobohkan agama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari hikmah Isra dan Mi'raj yang paling besar, yaitu berupa kewajiban menunaikan ibadah salat ini, kita laksanakan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga salat kita semakin menjadi sempurna dan mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'annantum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. Alhamdulillah الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزم الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرائية والرائية واجعل بلداتنا هذه بلدات آمنة مطمئنة، واجعلنا من السعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.